Salah satu penyebab trauma anak yang paling besar adalah orang tua yang gak pernah merasa bersalah. Iya, betul. Persis seperti yang kalian dengar, orang tua yang tidak pernah merasa bersalah. Dalam hidup modern seperti sekarang, sebagai orang tua kita tentu ingin berusaha untuk tidak bertindak gegabah saat sedang emosi ataupun capek. Kita pasti nggak mau membentak, nggak mau mengancam, nggak mau bikin anak kita sedih hanya karena kita lagi kesel. Tapi kenyataannya nggak mungkin juga kita bisa selalu tenang dan sempurna setiap waktu. Dalam hubungan apapun, apalagi hubungan yang dekat dan penting seperti hubungan orang tua dan anak, pasti ada momen kita salah paham, salah ngomong misalkan, atau bahkan nyakitin orang lain tanpa sengaja. Apakah itu hal yang wajar? Well, kalau memang sudah terlanjur terjadi, yang penting bukanlah di kesalahannya, tapi bagaimana cara kita memperbaikinya. That's the point. Orang tua nggak selalu harus sempurna. Yang lebih penting justru adalah berani bertanggung jawab, berani meminta maaf, dan memperbaiki ketika kita menyakiti orang yang kita sayangi, menyakiti anak-anak kita. Sebab begini, dengan kita meminta maaf, disitulah nanti akan tumbuh keintiman dan rasa aman yang sebenarnya. Saya sendiri sebagai orang tua sudah membiasakan diri untuk selalu meminta maaf kepada anak saya di setiap harinya, meskipun dia belum mengerti arti dari minta maaf itu sendiri. Sebab begini, banyak orang tua yang punya pride rasanya untuk tidak boleh terlihat salah, sehingga berat untuk meminta maaf. Sehingga ketika kata maaf itu ingin keluar dari mulutnya, nyangkut di tenggorokan, susah untuk keluar. Berat rasanya untuk mengucapkan kata ayah minta maaf atau mama minta maaf. Sangat berat sekali. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Maksudnya tidak ada orang tua yang sempurna. Ketika salah, maka minta maaflah. Karena begini, anak-anak itu punya naluri alami untuk merasakan ketika orang tua mereka nggak jujur kelihatannya atau nggak selaras dengan kenyataannya. Misalnya ketika orang tua melakukan kesalahan tapi bersikap seolah-olah mereka benar terus. Anak bisa merasakannya meskipun belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Dan ketika orang tua berpura-pura tidak pernah salah, itu secara tidak langsung mengajarkan anak untuk mengabaikan nalurinya sendiri. Nanti dari sana nampaknya bisa menjadi dua arah. Satu, anak jadi patuh yang membabi buta. Nanti dia nih bakal tumbuh dengan pola pikir bahwa orang dewasa pasti benar dan akhirnya mudah tunduk bukan hanya kepada orang tuanya tapi kepada siapapun, termasuk orang yang bisa saja menyakitinya atau yang memiliki niat buruk untuk menjahatinya karena dia tidak lagi percaya kepada perasaannya sendiri. Nah, yang kedua, di sini anak lebih rentan dibimbing oleh orang lain karena nalurinya dipadamkan, ia akan lebih gampang percaya pada orang lain di luar keluarganya, termasuk yang niatnya tidak baik. Nanti dia bakal mencari figur tuh yang bisa memvalidasi perasaannya karena dia di rumah nggak mendapatkan hal itu. Jadi bagian pentingnya seperti ini. Kalau kita ingin anak punya pertahanan diri yang sehat misalkan, maka kita harus bantu merawat dan memvalidasi naluri mereka, bukan mematikannya dengan kepura-puraan atau ego sebagai orang tua. Kenapa naluri di sini begitu penting? Karena dia adalah bagian krusial dari rasa percaya diri, kecerdasan, dan kemampuan anak. Artinya, anak butuh mendengarkan dan mempercayai perasaan mereka sendiri. Dalam hal ini adalah naluri. Untuk apa? Untuk tumbuh menjadi pribadi yang yakin misalkan, yang cakap, dan pintar mengambil keputusan. Kalau orang tua terlalu banyak mengatur, melarang, atau memaksa anak mengikuti semua perintah tanpa adanya ruang untuk berekspresi, itu bisa mematikan naluri alami mereka. Akibatnya nanti mereka jadi pribadi yang ragu-ragu, takut salah, dan tidak percaya diri. Contoh misalkan seperti ini. Anak melakukan kesalahan, misalkan menumpahkan air. Terus orang tua memukul tangannya sambil bilang, makanya jangan ceroboh. Lain kali kamu mikir dong, apa yang terjadi? Satu, naluri anak akan bilang, aku tidak sengaja, tapi aku malah dipukul. Apakah semua kesalahan akan dihukum seperti ini? Yang kedua, anak belajar bahwa ketakutan lebih penting daripada berpikir jernih. Yang ketiga, anak jadi takut mencoba karena kalau salah sama dengan disakiti. Yang keempat, perlahan-lahan dia tidak percaya pada intuisi dan keberaniannya sendiri untuk mengambil keputusan atau berekspresi. Di samping itu juga ada dampak jangka panjangnya.
Satu, anak bisa tumbuh jadi pribadi yang penakut, mudah dikontrol, atau bisa selalu merasa salah, bahkan saat tidak melakukan kesalahan. Yang kedua, nah di sini sebaliknya, anak bisa juga tumbuh dengan amarah yang terpendam, dan akhirnya jadi pelaku kekerasan juga di masa depan karena dia pikir itu normal. Sederhananya seperti ini, kekerasan fisik bukan cuma melukai tubuh, tapi juga melumpuhkan naluri anak. Naluri itulah yang sebenarnya membantu mereka membedakan benar, salah, bahaya, aman, dan membentuk rasa percaya diri. Kalau nalurinya selalu disangkal atau dihukum misalkan, mereka akan tumbuh dalam keraguan, bukan rasa percaya diri. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang dilakukan anak, baik karena perilaku buruk atau sikap membangkang misalkan? Argumen yang sering keluar dari mulut orang tua yang belum mengerti cara memperbaikinya adalah seperti ini. Kalau nggak dihukum atau nggak dimarahin, nanti dia nggak sadar dong salahnya di mana. Biasanya akan seperti itu argumennya. Begini, pendekatan semacam itu justru mengamputasi naluri anak, bukan memperbaruinya. Tujuan memperbaiki anak adalah membantu anak mengenali kesalahannya. Kalau orang tua memperbaiki dengan teriakan misalkan pukulan atau ancaman, yang terjadi adalah anak tidak belajar bertanggung jawab. Dia hanya belajar untuk menyenangkan atau menghindari amarah orang tua. Alih-alih memukul dan berkata, "Kamu nakal banget sih, dasar bandel." Kita bisa berkata, "Tadi kamu dorong adik karena kesel ya? Papa ngerti kok kamu marah." Tapi mendorong itu bisa melukai loh. Ayo kita cari cara yang lain untuk bilang kalau kamu marah. Nah, dengan begitu, anak tetap terhubung dengan perasaannya sendiri. Dalam hal ini, marah itu valid. Tapi anak juga belajar batasan, bahwa mendorong itu salah dan juga bisa melukai orang. Jadi kuncinya, jangan pernah memperbaiki dengan merusak, tapi membimbing agar naluri anak tetap hidup. Karena kalau nalurinya padam sejak kecil, nanti mereka akan besar menjadi pribadi yang takut salah, tidak percaya diri, atau malah jadi pelaku kontrol yang mereka alami. Lalu untuk menghindari menjadi orang tua yang selalu merasa benar adalah satu, sadari bahwa menjadi orang tua bukan menjadi manusia sempurna. Banyak orang tua merasa bahwa mereka harus selalu benar. Ini justru menjadi jebakan ego. Padahal menjadi orang tua adalah perjalanan belajar seumur hidup. Yang mana saat kita sadar telah memberikan reaksi yang salah, kita harus segera meminta maaf. Yang kedua, biasakan minta maaf kepada anak jika sudah terlanjur membentak dan menghukum tanpa alasan yang kuat. Ini mengajarkan kepada anak bahwa otoritas pun bisa bersalah dan belajar dari kesalahan, yang mana nantinya mereka akan mencontoh hal itu. Ketika mereka bersalah dan posisinya sudah menjadi orang tua, mereka akan meminta maaf kepada anaknya, karena dulu ketika dia masih kecil, dia melihat orang tuanya melakukan hal yang seperti itu. Yang ketiga, bimbing dengan kasih, bukan dominasi. Pola asuh berbasis otoritas keras membuat anak patuh tapi terluka. Anak jadi berpotensi dimanipulasi oleh sosok yang lebih lembut namun jahat. So, pada kesimpulannya, jika orang tua mampu menumbuhkan kesadaran bahwa aku juga bisa salah dan aku mau belajar, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh lebih sehat secara emosional dan tidak menjadi korban dari pola asuh yang menyakitkan. Semoga video ini bermanfaat. Bye.